Perkenalkan, nama saya Patricia Putri, NIM 20104176164, kelas A2 Manajemen, mata kuliah Manajemen Pemasaran 2. Di sini saya akan meringkas mengenai mutu pelayanan kesehatan. Mutu pelayanan adalah suatu pelayanan yang didapatkan oleh seseorang dalam mendapatkan perlakuan atau pemeriksaan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang diberikan dampak kepuasan atau ketidakpuasan pada pengguna pelayanan kesehatan. Dalam penilaian dimensi mutu pelayanan, menurut para suraman, terdapat 5 dimensi untuk menilai mutu pelayanan kesehatan, yaitu yang pertama ada kehandalan atau reliability. Kehandalan yaitu pelayanan yang diberikan yang berkaitan dengan kemampuan penyediaan pelayanan untuk memberikan layanan yang dijanjikan dengan andal dan akurat. Yang kedua ada jaminan kepastian, yaitu pelayanan yang diberikan berkaitan dengan pengetahuan, kesopanan, kemampuan bertugas, kesehatan untuk menjaga kepercayaan pelanggan yang berdampak pada loyalitas. Selanjutnya yang ketiga, berwujud, yaitu pelayanan yang diberikan oleh penyedia layanan kesehatan yang berkaitan dengan fasilitas fisik, peralatan, penampilan petugas kesehatan, serta komunikasi interpersonal. Yang keempat ada empati, yaitu pemberian perhatian kepada pasien atau pelanggan dan berusaha memenuhi kebutuhan pelanggan dengan baik. Selanjutnya yang terakhir, yang kelima, ketanggapan, merupakan kesediaan penyedia layanan untuk cepat tanggap untuk membantu memberikan layanan, menanggapi permintaan masalah dan keluhan pasien atau pelanggan. Menurut World Health Organization 2006 terdapat 6 dimensi. 6 dimensi mutu, yaitu yang pertama ada efektif, merupakan pemberian pelayanan kesehatan yang sesuai dengan meningkatkan luaran kesehatan individual serta komunitas yang lebih baik sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua ada efisien, memberikan pelayanan kesehatan dengan memaksimalkan sumber daya yang ada dan mencegah terjadinya pemborosan. Yang ketiga, mudah diakses, memberikan pelayanan kesehatan yang tepat waktu, wajar secara geografis, dan memberikan pelayanan sesuai dengan keterampilan dan sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan medis. Yang keempat, mudah diterima, merupakan pemberian pelayanan kesehatan yang mempertimbangkan pilihan aspirasi individu, pengguna layanan, dan budaya masyarakat. Selanjutnya yang kelima, adil, yaitu memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan tidak membedakan karakteristik individu seperti gender, ras, etnis, lokal, geografis, dan status sosial ekonomi. Dan yang keenam, aman, memberikan pelayanan kesehatan dengan mengurangi risiko dan hal yang merugikan. Dimensi mutu pelayanan kesehatan menurut Roberts dan Prevost dalam Aswar disebutkan sebagai berikut. Yang pertama, bagi pemakai jasa pelayanan kesehatan, mutu pelayanan kesehatan lebih terkait pada dimensi ketanggapan petugas memenuhi kebutuhan pasien, kelancaran komunikasi petugas dengan pasien, keprihatinan serta keramah tamahan petugas dalam melayani pasien, serta kesembuhan penyakit yang sedang diderita oleh pasien. Yang kedua ada bagi penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Mutu pelayanan kesehatan lebih terkait pada dimensi kesesuaian pelayanan yang diselenggarakan dengan perkembangan ilmu dan teknologi mutakhir serta otonomi profesi dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien. Yang ketiga, bagi penyandang dana pelayanan kesehatan. Mutu pelayanan kesehatan lebih terkait pada dimensi efisiensi pemakaian sumber dana, kewajaran pembiayaan kesehatan, serta kemampuan pelayanan kesehatan mengurangi kerugian penyandang dana pelayanan kesehatan. Selain itu, Smith dan Metzner dalam Aswar mendapatkan adanya perbedaan dimensi mutu pelayanan kesehatan
Untuk para dokter sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan, dimensinya yang paling penting adalah pengetahuan ilmiah dokter, perhatian dokter secara pribadi kepada pasien, keterampilan yang dimiliki dosen, efisiensi pelayanan kesehatan, kenyamanan pelayanan yang dirasakan pasien. Sedangkan untuk pasien sebagai pemakai jasa pelayanan kesehatan, dimensi mutu pelayanan adalah efisiensi pelayanan kesehatan, kemudian perhatian dokter secara pribadi kepada pasien, pengetahuan ilmiah yang dimiliki dokter, keterampilan yang dimiliki dokter, dan kenyamanan pelayanan dirasakan pasien. Menurut Wijono yang mengatakan bahwa mutu produk dan jasa secara langsung dipengaruhi oleh 9 faktor. Yang pertama ada market, yaitu tuntutan pasar yang semakin tinggi dan luas. Serta yang kedua money. Meningkatnya kompetisi di segala bidang memerlukan penyesuaian pembiayaan yang luar biasa termasuk untuk mutu. Yang ketiga ada manajemen, yaitu tanggung jawab manajemen mutu untuk perusahaan. Selanjutnya yang keempat, kemajuan teknologi, komputer dan lain-lain memerlukan pekerja-pekerja spesialis yang semakin banyak. Yang kelima, motivation. Meningkatnya mutu yang kompleks perlu kesadaran mutu bagi pekerja-pekerja. Yang keenam ada materials, yaitu bahan-bahan yang semakin terbatas dan berbagai jenis material yang diperlukan. Yang ketujuh ada machine dan mechanization, yaitu selalu perlu penyesuaian seiring dengan kebutuhan kepuasan pelanggan. Selanjutnya yang kedelapan, modern information metode, yaitu kecepatan kemajuan teknologi komputer yang harus selalu diikuti. Dan yang kesembilan ada mounting product requirement, yaitu persyaratan produk yang meningkat yang diminta pelanggan perlu penyesuaian mutu terus-menerus. Selanjutnya ada persepsi mutu pelayanan. Dalam perkembangan pelayanan kesehatan, mutu pelayanan menjadi pertimbangan dalam pemilihan sebuah fasilitas kesehatan. Pasalnya, hal tersebut akan memberikan kepuasan tersendiri kepada pengguna layanan kesehatan. Semakin tinggi keinginan masyarakat dalam mendapatkan kualitas hidup, maka pasien akan semakin kritis dalam memilih produk jasa pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, peningkatan mutu harus dilakukan berlanjut. Pelayanan kesehatan yang bermutu adalah pelayanan kesehatan yang dapat memuaskan setiap pemakai jasa pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat kepuasan penduduk dan penyelenggaraannya sesuai dengan standar dan kode etik yang ditetapkan. Persepsi adalah interpretasi tentang apa yang diinderakan atau dirasakan individu. Persepsi merupakan suatu proses pengenalan maupun proses pemberian arti terhadap individu. Persepsi dapat diartikan sebagai proses diterimanya rangsangan melalui panca indera yang didahului oleh perhatian, sehingga individu mampu mengetahui atau mengartikan dan menghayati tentang hal yang diamati, baik yang ada di luar maupun yang ada di dalam diri individu tersebut. Persepsi pasien terhadap kualitas pelayanan dipengaruhi oleh harapan terhadap pelayanan yang diinginkan. Persepsi setiap orang terhadap suatu objek dapat berbeda-beda. Oleh karena itu, persepsi mempunyai sifat subjektif yang dipengaruhi oleh isi memorinya. Persepsi setiap orang terhadap pelayanan kesehatan juga berbeda-beda karena nilai subjektifnya juga berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh apa yang telah dirasakan setelah mendapatkan pelayanan kesehatan. Faktor yang mempengaruhi persepsi mutu pelayanan ialah tingkat pengetahuan dan pendidikan seseorang, serta faktor karakteristik pribadi seperti sikap, motivasi, kepentingan atau minat, pengalaman, dan pengharapan. Variabel lain yang ikut mempengaruhi persepsi adalah umur, latar belakang sosial ekonomi, budaya, lingkungan fisik, pekerjaan,
kepribadian, serta pengalaman hidup individu. Baiklah, sekianlah ringkasan saya mengenai mutu pelayanan kesehatan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.